terbaik dari setiap kelas. Terbaik yang sudah kalian pilih dan tentukan menjadi calon. Tetapi Tuhan sendiri yang akan mengarahkan kalian nantinya. Dan kami juga Bapak Ibu Guru akan berkesempatan. Diberikan kesempatan juga untuk memilih dari antara mereka ini. Siapa yang akan kita jadikan, kita pilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nantinya setelah itu terpilih, mereka nanti akan menentukan waktu untuk kembali rapat dan memilih pengurus-pengurus yang lain dalam beberapa bidang. Kemudian setelah itu, setelah semuanya rampung, akan dibuatkanlah SK, surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala sekolah, dan terbentuklah organisasi siswa intra sekolah yang baru untuk tahun pelajaran 2023-2024. Ya, pertama yang harus kalian ketahui, apa tujuan dari kegiatan ini? Apa tujuan dari Suara Demokrasi? Jadi bagian dari kurikulum Merdeka. Jadi harus kalian ketahui bahwa kita ini sudah 2 tahun di dalam kurikulum baru kita, kurikulum Merdeka. Jadi kelas 9 saat ini masih kurikulum lama, yaitu kurikulum 2013. Tetapi ketika mereka melangkah nanti ke tingkat SMA, maka mereka juga akan masuk dalam kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Jadi kita sudah 2 tahun dan kurikulum kita ini dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu intrakurikuler, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa di dalam kelas. Dan yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan 7 tema. Sebenarnya ada 9 tema, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Tetapi untuk fase kita, fase D atau tingkat SMP, kita hanya 7 tema ya, 7 tema. Jadi salah satunya adalah mengimplementasikan suara atau tema Suara Demokrasi. Apa yang perlu kita pelajari dalam Suara Demokrasi ini? Jangan kita hanya taunya bahwa Suara Demokrasi itu bagian dari kurikulum Merdeka untuk melengkapi kurikulum yang sementara kalian laksanakan, sementara kalian terapkan. Tetapi kalian tidak tahu apa tujuan dari kegiatan ini. Supaya semua siswa bisa mempraktekkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dari Suara Demokrasi ini. Yaitu apa? Apa nilai-nilai yang bisa kalian pelajari dari Suara Demokrasi ini? Belajar untuk mufakat, bermusyawarah, dan mufakat di dalam mengambil keputusan. Apakah hanya satu orang yang menentukan bahwa calon yang akan kita angkat adalah si Mamat, si cabai rawit, adalah si Faifi, si Disen? Apakah hanya satu orang yang menentukan itu? Hanya satu yang menentukan? Tidak. Yang menentukan adalah kita semua warga SMP Negeri 2 Kesu. Jadi ada rapat, saya ikuti rapatnya pada saat kita rapat awal bersama dengan segenap pengurus lama. Ditentukanlah apa-apa yang akan kita laksanakan ke depan, sehingga melalui tahap demi tahap, proses demi proses yang kita laksanakan, hari ini kita boleh melaksanakan pesta demokrasi kita. Kalau warga negara Indonesia melaksanakan pesta demokrasi legislatif, yudikatif yang akan dilaksanakan sebentar lagi tahun depan bulan Februari tanggal 14. Dan hari ini kita melaksanakan Suara Demokrasi kita, memilih yang terbaik dari sekolah ini untuk kita jadikan sebagai teladan, contoh siswa-siswi yang patut ditiru, siswa-siswi yang patut menjadi teladan. Jangan sampai ketika salah satu dari pasangan ini nantinya telah terpilih, justru dia yang mengakibatkan kekacauan. Minda masih bobo, wah ketua OSIS masih bobo, wah ini yang sangat tidak kita harapkan. Minda bolos, wakil ketua OSIS, betul-betul ini sudah sangat mengecewakan kami Bapak Ibu Guru dan teman-temannya yang lain. Jadi kalian yang terpilih nantinya harus menjadi teladan dan contoh. Itu semua yang harus kita pahami dalam pemilihan hari ini ya. Jadi ini pemilihan ketos waketos. Setelah itu
Mereka akan memilih pengurus-pengurus secara lengkap. Dan yang paling penting, kalian harus menjadi teladan bagi teman-temannya yang lain. Harus bisa mengkoordinir setiap kegiatan-kegiatan. Harus bisa menyusun dan merencanakan apa program-program kerja. Jangan hanya janji-janji muluk. Banyak beberapa yang sudah mempraktekkan, mengkampanyekan visi misi. Namanya janji-janji muluk. Kalau hanya pintar diucapkan saja secara retorika, berkata-kata saja di depan bahwa visi kami adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi. Nah, di sua mentama paduan suara maanoka-anoka. Di sua latihan upacara bendera emale mentiongan parayatu. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Selalu menjadi teladan, selalu menjadi contoh. Justru kalau ada yang sudah dipagar topo modo motoroan ndete emale na tambay sebagai ketua OSIS. Tolong mbara mulai. Pokade melapor kalau ko guru piket keden mulai. Nah, inilah yang kita harapkan dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kita nantinya. Jangan takut karena kalian sudah ada SK. Itulah tugas kalian, senantiasa menjadi teladan, senantiasa menjadi motor penggerak. Ya, menjadi motor penggerak ya, namanya juga ketua, namanya ketua OSIS. Kalian mengepalai satu organisasi, yaitu organisasi intrasekolah. Nah, maka kami ditonno, maka kami dilantik. Sudah ada SK. Jadi apalagi yang menjadi kekuatan kalian? Itu adalah kekuatan yang sangat penuh, sangat sah dan resmi bagi